Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hafal ibu-ibu doa yang terakhir tadi kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Masih ingat itu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus, bukan Yusuf. Nabi Yunus alaihis. Ini doa dibaca Nabi Yunus ketika beliau ditelan sama ikan hiu paus. Ini juga tadinya Nabi Yusuf, ikannya ikan hiu. Itu bukan ikan tenggiri jawabnya. Kalau ikan tenggiri buat bikin apa? Ini doa dibaca oleh Rasulullah SAW juga, dibaca oleh para nabi, dibaca oleh orang-orang alim. Doa ini dibaca oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu bertanya, kalau kita boleh baca doa ini? Boleh, harus. Kapan? Saat ibu-ibu ada yang nyakitin, ujungnya nantiin semua ya. Saat ada yang nyakitin, saat ada yang ngebohongi, saat ada yang hianati, saat ibu diduain, saat ada yang PHP. Tahu PHP ibu? PHP tahu? Pemberi harapan. Masya Allah. Biasanya yang suka PHP-in cowok apa cewek? Biasa aja kali. Gak usah nafsu gitu ya. Baik, saat kita disakitin orang, dizolimin orang, rasanya pengen mulut kita nih nyumpahin ya Bu. Betul kan? Kita lupa kalau nyumpahin orang lain itu hakikatnya sama dengan nyumpahin diri sendiri. Sebaliknya ngedoain orang lain sama dengan ngedoain diri sendiri. Jadi kalau ibu lagi kesel sama suami, yang bagus suami ibu sumpahin apa ibu doain? Oke, harusnya didoain. Seringnya bagus, jujur ini namanya ya. Jadi kalau ibu lagi kesel sama suami pulang kerja marah-marah, ibu kesel gitu ya, ibu mah santai aja Bu. Lihat wajahnya, tatap matanya, bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kok masih kesel ya Pak Ustaz? Simpan doa Nabi Yunus, tetap senyum lihat wajahnya. Ibu baca yang ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Karena suami yang kesel sama dengan itu tidak. Baik, artinya apa? Jangan terlalu mudah keluar sumpah serampah dari mulut kita. Kata-kata yang jelek, amarah, emosi, temperamen, ketika keluar dari mulut, kata-kata itu dia menguap ke langit. Langit itu kan suci, karena yang menciptakan langit Allah yang maha
Kata langit apa? Aku tidak menerima kata-kata yang kotor. Lalu kata-kata yang kotor tadi mental, tahu mental? Apa mental ya? Orang Surabaya bilang apa mental? Hah? Mendar. Betul, mendar. Itu jangan kayak saya, betul. Kata-kata yang kotor itu mendar. Lalu tertolak oleh langit dia ke bumi. Bumi sama, kata bumi, aku ini yang diciptakan Allah yang Maha Suci. Aku tidak menerima kata-kata yang kotor. Sama langit ditolak, sama bumi ditolak. Akhirnya kata-kata itu bingung kembalinya ke siapa? Ke diri masing-masing. Bisa jadi sakit kita yang berkepanjangan gak sembuh-sembuh karena dulu kita pernah nyakitin hati orang lain. Betul kan? Bisa jadi masalah kita nggak selesai-selesai karena dulu kita pernah sampai benci, dendam, kesumat sama orang lain. Nauzubillah min. Bisa jadi hutang kita nggak lunas. Ada di sini yang punya hutang? Ada apa banyak? Wajah-wajah bermasalah. Hutangnya tak lunas-lunas, kenapa? Kok rezeki seret? Bisa jadi selama ini kita tidak pernah menebar kebaikan di sekitar kita. Di mana ada kita selalu yang kita tebar kejelekan orang lain. Padahal belum tentu diri kita ini lebih baik dari orang yang kita anggap jelek. Betul kan? Jangan terlalu buruk menilai orang lain. Ingat, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ulang hafalkan. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada. Sebaik-baiknya suami pasti ada dagingnya. Dagingnya udah selesai. Sebaik-baiknya suami pasti ada buruknya. Seburuk-buruknya istri pasti banyak jeleknya. Oh, Ustaz gak adil ya. Alhamdulillah yang kami muliakan para ustaz dan ustazah, para kiai izin, tuan guru, para sesepuh, para tokoh. Saya baru sampai, jadi belum sempat ini dapat nama-nama yang harus saya sebut. Saya pun belum tahu saya ada di daerah mana ini. Lautan Api, Manuan. Oh, di daerah Manuan ya, Surabaya, Jawa Timur. Maaf saya kalau kelihatan agak sedikit lemes ya, karena memang belum tidur saya. Jadi saya kemarin acara safari dakwah sampai jam 1 pagi, terus siap-siap packing barang. Jam 3:30 saya sudah ke Bandara Halim, tadi take off sampai di sini, diajak sarapan sama teman-teman yayasan. Alhamdulillah di warung Rudi, Masya Allah, itu sambal pecelnya mantap. Ternyata di situ juga oleh-oleh ya Bu ya. Jadi kalau ada tamu dari Jakarta ke Surabaya, biasanya sudah dibawa itu ya. Ya coba diatur gimana caranya. Baik, alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita para guru, para bapak ibu guru di sekolah ini apa di masjid? Masjid apa namanya ini? Sabilillah, artinya di jalan Allah. Sabilillah. Baik, alhamdulillah. Jadi sempat nyicil-nyicil tadi tidur. Saya sudah safari dakwah di Jabodetabek hampir 5 hari non-stop dengan program yang sama, bagaimana kita peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian ini titik pertama kami di Surabaya, nanti sore titik kedua,
Jadi kalau kelihatan agak lemes ibu ya, mohon maaf lahir batin, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat saya. Walaupun saya lemes, tapi pas sampai di sini saya lihat ibu-ibu semuanya, alhamdulillah saya jadi tambah lemes. Ini kalau ngisi acara di sekolah SMA kan yang datang generasi-generasi skincare, wajahnya glowing semua. Alhamdulillah saya hadir di sini yang datang semua generasi fresh care. Begitu harus pakai gosok minyak angin, oles GPU. Betul loh. Udah nggak usah munafik, namanya umur, betul lah. Yang penting sehat. Udah. Baik. Alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia. Saya sering bilang bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan hidup, masih dikasih sehat. Mahal loh sehat bu, betul kan? Ya umur kayak saya, ini ibu kira-kira tebak umur saya berapa sekarang? 50. Nggak kurang tua bu saya. Saya lahir tahun 79. Umur saya 45. November nanti 46. Tapi wajah saya agak tinggi kan? Bohong berarti. Baik, alhamdulillah. Ya di umur saya, apalagi ibu ya, penyakit satu sembuh, yang lain datang, betul kan? Asam urat kita sembuh, kolesterol kambuh. Ya mudah-mudahan masanya begitu, mau diapain, sehat aja udah alhamdulillah. Kemarin pagi ini kisah nyata. Saya lagi ngisi ceramah peletakan batu pertama di Tiga Raksa, Tangerang. Tiba-tiba WhatsApp saya bunyi, sahabat dekat saya Ustaz Samkali. Masya Allah, saya dapat kabar masuk rumah sakit. Istri telepon saya, Ustaz ya Allah doanya Ustaz Sam. Kenapa Ustaz Sam? Bukan Ustaz Sam yang ditrans ya, beda. Kenapa Ustaz Sam? Ustaz ya Allah pembuluh darah di otaknya pecah. Nggak sakit, lagi ngobrol sama istrinya. Lagi ngobrol dulu, lagi ketawa, lagi santai. Tiba-tiba dia kaget, terus keluar musah dan darah, dibawa ke rumah sakit. Ternyata nggak sadar sudah ada 2 pembuluh darah yang sebelumnya pecah tanpa sadar. Saya WhatsApp tadi, makanya saya juga nggak bisa tidur kepikiran karena bestie saya. Emang ibu doang yang punya bestie, saya juga punya bestie. Aduh ini gimana ya Allah, orang baik gitu ya. Ya itulah. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, termasuk nasihat buat saya Pak, buat kita semua, sehat itu mahal. Betul. Ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000 apa sakit uang 5 juta? Sehat 5.000, sakit 5 juta. Yang nikmat yang mana? Sehat uangnya 5 juta, bagus. Ya Allah bu, sehat bu, kita mau ngapa-ngapain ya? Gak usah urusan segala jantung, koroner, hepatitis, diabetes, gigi aja gigi. Tiba urusan gigi, ibu kalau sakit gigi enak gak kira-kira? Ya Allah, lebih baik mana sakit gigi apa sakit hati? Udah sakit gigi tambah sakit hati, wassalamualaikum, dulu selesai. Sakit gigi cenat, cenut, gak ngapain gak enak, betul gak? Ibu lagi sakit gigi, badan meriang, tapi lihat uang 100.000 merah, kelihatan gak? Astagfirullahaladzim. Nikmati hidup saja bu, sehat itu mahal. Kenapa? Kapan Allah mencabut nikmat hidup kita? Sekali lagi, kapan Allah mencabut nikmat hidup kita? Saat kita mulai sibuk dengan nikmat hidup orang lain. Paham ya?
Allah cabut nikmat hidup kita saat kita mulai sibuk dengan nikmat hidup orang lain. Nikmat orang lain kita hitung-hitung, akhirnya timbul rasa iri dan dengki, dendam kesumat, susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, akhirnya badan pegel-pegel, gimana tak pegel-pegel, tetangga ganti buku, dia ganti penyakit. Nauzubillahimin. Maka saya sering bilang kunci hidup nikmat cuma 3, tidak banyak. 3. Jalani, nikmati, syukuri. Ulang baru. Ya sudah, jalan. Ustaz, suami saya marah-marah terus, Pak Ustaz, jalani. Mau diapain lagi? Mau digadein lampu? Tukar tambah nggak ada yang mau, betul nggak? Jangan nikmati sudah. Suami saya kemana-mana Pak Ustaz cuma naik motor, alhamdulillah. Masih banyak yang naik angkot, tahu angkot bu? Yang naik sepeda suaminya alhamdulillah naik sepeda tiap hari, bersyukur hitung-hitung olahraga. Betul kan? Sehat suami ibu, alhamdulillah Ustaz, suami saya kerja naik sepeda. Rumah di Surabaya, kantor di Jogja, Pak Ustaz. 3 hari suaminya hilang kemana? Mati Pak Ustaz. Begisnya meletus pun. Alhamdulillah. Makanya Ustaz Opik Tobuati bilang apa? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur aja dulu, hidup ini udah nikmat. Termasuk salah satu rezeki yang Allah kasih itu adalah mutiara terindah dalam hidup kita, anak-anak yang soleh dan soleh. Masih dulu. Kita yang sering memaknai rezeki itu terlalu sempit. Padahal semua yang ada di sekitar kita ini adalah rezeki. Ulang, rezeki. Badan sehat, nikmat itu juga rezeki. Anak-anak soleh-soleha itu juga rezeki. Rumah genteng pas hujan gak kebocoran itu juga rezeki. Di rumah suami ibu ganteng baik soleh itu juga rezeki. Di rumah suami ibu udah jelek marah-marah terus itu juga musibah. Semuanya rezeki. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat mana lagi yang tahu? Terima kasih ya Allah, terima kasih. Satu di antara sekian banyak rezeki ketika Allah menitipkan anak-anak. Kenapa bahasanya dititipkan? Emang titipan Allah. Bukan cuma anak, suami titipan Allah, bukan. Titipan Allah. Ibu saya nggak sama suaminya. Yang punya suami. Di sini ada yang sudah tidak ada suaminya, ada. Ada apa banyak? Janda. Ada apa banyak? Coba janda angkat tangan. Yang muda aja, yang muda aja. Wah Ustaz, diskriminasi. Ibu yang punya suami, saya nggak sama suaminya, setengah hati. Ibu saya nggak sama suaminya. Kalau suami ibu, saya sama ibu nggak? Beda apa? Tanya dulu. Saya tanya lagi, sesayang-sayangnya ibu sama suami ibu, ibu meninggal. Ibu sayang suami, ibu meninggal. Mau suami nemenin di kuburan? Padahal dulu janjinya sehidup sepet. Ada nggak yang begitu suami? Nggak ada. Titipan Pak, jangan terlalu pede. Makanya ibu kalau punya suami jangan taruh di hati. Nanti akan sering sakit hati. Kalau istri sudah sakit hati bawaannya mau bunuh, silakan.
Jangan ya. Ya Allah, ma fi qalbi ghairullah. Di hati tidak boleh ada siapapun kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau Allah di hati, hidup ini tenang karena semuanya hanya untuk Allah. Ketipanmu, kalau perempuan suaminya meninggal masih ada masa iddah. Iddah itu artinya hitungan. Orang Indonesia bilangnya edah, masa edah. Bahasa Arabnya masa iddah. Masuk Surabaya jadi edah. Bagi istri yang suaminya wafat, masa iddahnya berapa bulan? Yang wafat 4 bulan 10 hari. Berapa bu? Yang diceraikan 3 bulan 10 hari. Masya Allah. Jadi ibu kalau suami ada ibu suaminya baru meninggal, ada perempuan atau istri suami baru meninggal, ingat ada masa iddah. Makanya orang dulu itu, nenek kita kalau pegang masa iddah betul-betul dia tidak mau keluar rumah, tidak mau ketemu sebarang laki-laki, betul kan? Supaya tidak ada fitnah. Ini zaman sekarang, ya Allah, jangan 4 bulan 10 hari baru 3 hari suami mati update status di Facebook. Hai guys, janda gitu loh. Ini pede amat ya. Itu baru 2 minggu suami wafat, keluar rumah dan udah gelas makanan merah yang gede. Ada anak muda cowok lewat, hai dong. Orang dulu gak ada jaga masa iddah. Perempuan ditinggal wafat tidak boleh langsung menikah, ada masa iddah. Tapi laki-laki, bapak-bapak, saya istri meninggal, maaf, habis zuhur istri meninggal, saya tanya, habis maghrib itu suami boleh nikah lagi apa enggak? Kurang keras, boleh nikah lagi apa enggak? Boleh, tapi nggak tahu diri. Kan ada etika, betul kan? Oke, kembali ke masalah anak. Bagaimana kita menghadapi anak yang katanya generasi strawberry? Zaman sekarang aneh-aneh itu. Ada namanya generasi sandwich. Ibu tahu nggak generasi sandwich? Generasi sandwich itu anak muda yang kerja untuk dia kerja, ngebiayain dirinya, ngebiayain orang tuanya, ngebiayain adik-adiknya, seperti roti ada atas bawahnya. Makanya dibilang generasi sandwich. Ini ada lagi generasi strawberry. Generasi yang rapuh, luarnya kelihatan bagus tapi dalamnya rapuh. Betul kan? Ada lagi Gen Z. Ada lagi anak-anak milenial yang muda-muda. Nih ibu-ibu generasi kolonial. Jadi nama-nama sekarang tuh aneh-aneh. Saya ibu ini kan generasi tahun 90-80, betul kan? Yang kita hidup kalau masih ingat dulu di Orde Baru. 32 tahun dipimpin oleh almarhum presiden kita yang kedua Bapak Muhammad Soeharto. Ini kita anak Orde Baru itu betul. Dari zamannya SD bukunya 1. Ini Budi, ini Bapak Budi, kakaknya Budi siapa? Tuh hafal mati. Sampai sekarang tahu. Nama senamnya senam kesegaran. Hafal itu. Belum ada RCTI, SKJ, senam kesegaran dan senam. TV cuma 1 dulu TVRI. Nggak ada yang lain. Acara jam 9 malam dunia dalam hafal. Hiburannya nggak ada yang lain. Apa aneh-aneh? Satu generasi semua. Kemudian kita dulu happy, tidak ada generasi strawberry, kita generasi ngaji.
Kita bukan generasi stroberi. Kenapa generasi ngaji dari maghrib sampai isya nggak boleh kemana-mana, cuma ngaji? Belum ada iqra, belum ada ummi, belum ada qiraati, metodenya sama. Betul. Warnanya biru, gambar depannya ada kubah masjid, lembarannya coklat, hurufnya gendut-gendut. Kalau kita ngaji dibatasi pakai lidi, kalau enggak ujungnya dilipat. Makanya lidi mama kita di rumah habis semua lidi. Bagaimana ngajinya? Ingatkan dulu. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Kita lam di atas A, lam di bawah Li, lam di depan Lu. Mim di atas mata, di atas lam di depan Lu, mata Lu. Tinggal tahan itu ya. Masya Allah, zaman dulu ngaji cuma pakai petromak. Jadi, ya Allah, oke. Apa yang hilang dari generasi zaman sekarang? Generasi sandwich, generasi strawberry, Gen Z, apa yang hilang dari mereka? Sentuhan-sentuhan dengan mushaf Al-Quran. Al-Quran yang berbentuk lembaran itu namanya mushaf. Apa bu? Mushaf. Sekarang kita jujur, ya, ibu lebih sering pegang mushaf, baca Quran dari mushaf apa dari handphone? Kalau yang sering pegang mushaf biasanya udah 50 tahun ke atas. Kenapa? Lihat handphone udah susah. Dengan Quran yang umurnya gede, nah ini baru Quran kan? Ya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya tanya, Ibu seharian kemarin jujur lebih sering baca Al-Quran apa handphone? Gak usah munafik biasa. Al-Quran apa handphone? Lebih sering buka-buka Al-Quran apa handphone? Ustaz bagaimana? Sama. Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan Al-Quran balik lagi kan? Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan handphone balik lagi kan? Pasti. Gak bisa selfie Pak Ustaz. Zaman dulu gak ada tuh Quran, tahu gak Ibu? Kita pegang Quran ini dulu. Ya, maaf agak gede. Kita pegang Quran ya Allah, kita dekat dulu betul. Kita taruh di atas kepala, kita kecup-kecup. Anak sekarang lihat begitu aneh. Kita ngajarin orang tua kita, Masya Allah. Ini pendidikan pertama, kembalikan mushaf. Ibu baca Quran dari handphone boleh kan? Boleh. Tapi maaf, Ibu baca Al-Ghasyiyah, Bismillahirrahmanirrahim dari handphone ini. Al-ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah. Notifikasi WhatsApp masuk. Ring, hai besti, arisan kuy. Langsung, Sadaqallahul Azim. Benar gak? Tapi Ibu, saya tanya, baca Quran dari handphone kan nggak ada adab dan etika. Mau sambil duduk, betul nggak? Orang sambil kisah di mobil, tapi baca Quran nggak boleh. Ada adab dan etika, itu yang kita kehilangan. Al-Quran itu dengan mushafnya mengajarkan kita etika memuliakan kitab suci Al-Quran ini yang sudah hilang dari Gen Z, dari generasi anak kita. Nah, bagaimana caranya? Kita yang pakai metode zaman dulu, kadang tradisional itu terbaik. Hati-hati Bu, mushaf dalam bentuk seperti ini Bu, ada teman saya yang S2 di Australia, kalau tidak dilestarikan dan tidak banyak disedekahkan ini akan menjadi tinggal cerita saja. Anak cucu kita nanti bakal nanya, yang mana sih yang namanya mushaf itu? Mereka lebih banyak baca dari handphone. Makanya orang kita ini dulu hidup berkah. Orang dulu ya Allah udah dekat sama Al-Quran, makanan juga macam-macam. Orang sekarang penyakit aneh-aneh.
jantung koroner, polisitemia vera, kentalan darah, leukemia. Wah, kenapa? Pola makannya, betul kan? Serba food, junk food, fast food, seafood. Sekarang lagi musim, udah ya berapa tahun terakhir ya. Kalau dulu kan orang dulu kita jalan, mau cari makanan kita jalan, gerak, olahraga, betul kan? Sekarang makanan yang beri kita GoFood, betul kan? Tinggal sambil generasi rebahan, generasi mager malas gerak, tinggal pesan, tring datang sendiri, kurir kan, GoFood, udah ngapa-ngapain. Dekat sama penyakit, jangan heran, baru umur 22 sudah kena penyakit stroke. Ini penyakit paling bahaya dan berat sedunia, penyakit stroke. Stroke, bayangin, gimana 2 jam coba. Itu terpaksa. Orang dulu ada kena penyakit diabetes, makan singkong, ingat nggak? Teri. Kalau saya orang Betawi, jengkol, pete. Kesini apa? Makan orang dulu. Pete sama ya, sehat-sehat, nggak aneh-aneh, nggak banyak bahan kimia. Makanya orang dulu, ya Allah, nggak ada penyakit yang aneh-aneh. Paling nih kutilan, gorengan, cantengan, belekan. Maaf, yang mata tega termian. Ibu tahu termian? Kebanyakan makan apa? Ini alumni semua, alumni termian. Orang dulu sehat-sehat, betul kan Bu? Makan dari air kendi, belum ada kulkas. Sekarang udah ada kulkas, ada freezer lagi, es. Ya Allah, udah gitu kita jauh dari Al-Quran. Orang dulu kalau sakit majalah, dia langsung berobat mahal ke rumah sakit. Ibu kan enggak, zaman kita dulu kecil, kalau kejegat kepala benjol, obatnya apa? Rambut, diusap-usap. Apa kalau kata orang sini diusap-usap? Diusik-usik. Lalu ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah selesai, tiba-tiba kempes. Betul nggak? Karena yang doain nenek kita hatinya berkah. Orang dulu hatinya bersih ketika berdoa, walaupun dengan rambut, Allah terima doanya langsung. Kenapa? Hatinya bersih. Zaman sekarang mohon maaf ya, kan orang dulu nggak apa-apa, jauh dari Facebook, jauh dari Instagram, betul nggak? Sekarang kayaknya kalau belum upload, belum afdol. Kasihan kita para suami ini Pak, kalau diajak makan sama istri, makan mie ayam gak boleh langsung dimakan. Suami suruh diem dulu, itu istri nge-set up kamera dulu, bentar ayah setting filter dulu, biar teman-teman mama tahu kita lagi sama ayah, romantis dong. Itu suami udah dan ayah foto, ayah aku salah angle, pindah posisi. Aku angle-nya kiri ayah, itu suami diem, ya Allah, dibilang kesiksa bagaimana ya. Tiba mau foto-foto aja bu setengah jam, tuh ayam sampai pekan dan tuang air. Akhirnya apa? Kalau nggak posting kayaknya nggak after, betul kan? Orang dulu nggak ada, makanya orang dulu hatinya bersih, lillahi ta'alanya kuat. Bener ya? Ibu tahu nggak? Kalau kita dulu cekukan, apa harus dibilang cekukan? Sama. Ingat nggak obat cekukan kalau di Surabaya? Minum, betul. Apa yang paling tradisional? Ini macam itu kertas ujung tikar taruh di mana? Sama udah itu. Kertas ini taruh hilang. Yang nempelin nenek kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cekukan hilang. Coba dokter spesialis mana yang bisa membuktikan apa hubungan antara cekukan sama kertas? Betul kan?
Nih penyakit lahir nih. Ibu tahu nggak bisulan? Kalau saya bilang apa bisulan? Hah? Odol. Huruf depannya apa? U, D, U, udun. Bilang dong. Udun, bisulan. Di Surabaya obat tradisional zaman dulu udun apa? Nah, itu tahu upil. Ini paham nih, itu paham. Ini berarti sama-sama orang kampung sama saya. Ibu betul ya, dulu ya. Kalau bisulan pakai apa bu? Upil. Itu obat paling mujarab. Betul. Jangan heran kalau dulu ada nenek-nenek cucunya bisulan, dia duduk di pinggir lemari, diam-diam, dia korek-korek, dia cari kualitas terbaik. Saya jadi gatel. Ditaruh di mata bisul, pecah. Coba bu, ilmu kedokteran canggih mana yang bisa buktiin apa hubungan antara bisul sama upil? Nyambung nggak? Enggak. Ini masalah berkah. Kenapa? Orang dulu baca Qurannya rajin. Dia habis subuh 1 lembar, habis zuhur 1 lembar. Nggak pernah ngegosip. Orang dulu mandi pagi-pagi udah jalan, gerak kemana-mana, silaturahim, hampir ke tetangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, ngobrol lama. Sekarang udah nggak ada tuh, udah masing-masing hidup, betul nggak? Sekalian ngasih hadiah, ya Allah, kok ada hadiah nih bu, ada biskuit kau buat, gambarnya doang biskuit, dibuka rengginang. Kan gitu ya bu ya. Orang rumah sehat-sehat, rajin jalan kaki, itu yang sudah tidak kita ajarkan lagi dan sudah mulai hilang. Dulu lapangan di mana-mana bu, betul ya. Sekarang udah nggak ada nih, gini semua nih, sama kayak anak saya tuh. Wow, game sudah di mana-mana, sudah mulai hilang masa-masa indah seperti kita dulu. Cekukan, bisulan, arak benjol. Ibu tahu nggak kalau dulu udah gede masih ngompol? Apa obatnya? Anak kecil udah gede tapi masih ngompol. Tahu ngompol kan? Masih kencing pas lagi tidur. Obatnya apa? Tuh, capung. Capung. Apa orang di sini bilang capung? Mewah saya. Baru kontrek. Ya udah kira-kira. Jadi bu, ini saya cuma mau bilang ini, mohon maaf lahir batin. Yang mahal dalam hidup kita itu berkah. Apa bu? Berarti yang harus kita tanamkan kepada anak-anak generasi strawberry adalah nilai-nilai keberkahan. Kuncinya bagaimana? Kuncinya bukan pada anak kita, kuncinya dari diri kita. Kenapa sih Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Supaya Rasul bisa kita contoh kesehariannya. Karena paling enak nyontoh itu dari keseharian orang lain, betul kan? Rasulullah yang kita contoh, cara minumnya, cara makannya, cara tidurnya, cara bergaulnya, cara kehidupan sehari-harinya, itu yang kita contoh. Kita ini sama Rasulullah kan bedanya cuma sedikit bu. Kita sama Rasulullah bedanya cuma sedikit. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit paham. Rasulullah bicaranya sedikit, ibu-ibu sedikit-sedikit gosip. Kenapa Rasulullah mengutus? Kenapa Allah mengutus Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Supaya bisa kita contoh. Nah, orang tua itu dicontoh sama anak-anaknya. Jangan salahin anak. Kalau ibu sering bohong, anak jadi generasi pembohong. Jangan salahin anak kalau dia jadi temperamen, sering emosi, karena bapak ibunya kalau ada masalah marah-marah depan anaknya, dan lihat kondisi dan situasi. Gimana nggak jadi pemarah? Kalau ibu kalau marah sama anak aja nunjuk-nunjuk, itu anak
tunjuk-tunjuk, dasar kamu anak setan. Anaknya mikir, kalau saya anak setan masih apa? Biar setan lagi. Jangan salahin anak kalau dia jadi pembohong, ibu dia ngajarin bohong. Ibu punya utang, tiba-tiba ditagih sama temennya. Oh, khawatir, waduh, belum ada uangnya lagi nih. Yang jadi sasaran suruh bohong siapa? Anak. Kau usah tahu, yang pengalaman juga saya. Nah, kalau nanti ada teman ibu datang, bilang ibu nggak ada. Udah disuruh bohong, kasih uang lagi 20.000. Berarti ibu ngajarin mental bohong, seolah-olah dia pikir apa? Oh, kalau mau dapat uang ya harus bohong. Dipegang 20.000, ibunya naik ke atas, dia standby depan pintu nunggu yang nagih utang teman ibu. Teman ibu datang, assalamualaikum nak, waalaikumsalam bu. Ibu temannya mama ya, iya. Nah mama ada, kata mama nggak ada, kata mama. Oh terus di mana mama? Ada di atas. Misi gagal. Maka saat itu ibu sudah mencetak anak jadi generasi pembohong. Semua berawal dari kita. Ya. Jadi kalau anak mau jadi anak yang soleh dan soleha, kita berusaha menjadi anak, menjadi pribadi dan orang tua yang soleh dan soleha. Jangan cuma pintar nyuruh, tapi harus mampu memberikan contoh. Nyuruh itu gampang, betul kan? Gampang. Tapi yang berat itu ketika kita menjadi suri tauladan. Nih contoh, saya Lebaran kemarin bu, istri dan anak-anak saya ajak Lebaran di Mekah dan Madinah. Idul Fitri di Saudi Arabia, 2 tanah suci. Saya doain Bapak Ibu juga bisa merasakan hal yang sama ya. Sebelum umroh dari bulan Januari, Lebaran kemarin apa? Maret apa April ya? Maret ya? Maret apa saya lupa. Anak saya yang perempuan minta ke Korea. Kenapa? Mungkin efek drakor. Betul kan? Anak saya yang laki minta ke Spanyol. Efek lihat bola. Mau lihat Inggris, saya dia aja. Gak kan saya tentu ini punya duit saya, tapi ibu tahu saya ajak kemana? Nggak ke Korea, nggak ke Spanyol. Saya ajak ke Jordan, negara yang berbatasan dengan Palestina. Saya ajak ke sana. Saya mikir awalnya, aduh ini anak saya gimana ya? Nanti dia nggak happy. Saya bikinin roti, tuh saya jahit di custom gitu ya. Maksud saya apa? Saya ajak ke sana, sekalian saya ajak mereka jalan-jalan dan langsung melihat bagaimana kondisi anak-anak seumuran mereka yang terlempar dari Gaza, terhempas dari Palestina dan harus mengungsi ke Jordan. Karena kalau saya langsung ke Gaza nggak mungkin, saya langsung ke Yerusalem langsung nggak mungkin. Ibu kalau mau ke Yerusalem nggak usah ke Gaza dulu deh, mau ke Aqsa. Yang daftar 10, kadang yang tertolak sampai 6. Yang 4 boleh masuk, random. Jadi mau suami, mau istri boleh masuk bersama orang Israel, itu hak mereka. Jadi daripada saya nanti tertolak anak saya repot, saya bawalah ke Jordan. Jordan itu negara yang paling aman, yang bersebelahan dengan Palestina. Maka ibu kotanya disebut Amman. Kata apa bu? Amman. Karena memang betul-betul aman. Kan di sebelahnya ada Mesir, ada Suriah, ada Lebanon gitu ya. Tapi yang paling aman ya ini, saya ajak ke sana. Saya pikir anak saya bakal bete, tahu bete ya? Aduh, bakal nggak happy. Tapi alhamdulillah, masya Allah mereka happy. Baru datang disambut sama anak-anak Palestina, mau anak yang dalam keadaan tidak normal karena korban perangnya. Tangan sebelahnya sudah nggak ada, bapak ibunya entah kemana. Sebatang kara ditampung satu ruangan ada 30-20 anak. Mereka kadang tidur ala kadarnya. Udah nasib mereka udah bagaimana? Ya Allah, itu main aja tuh. Pas anak saya datang disambut sama anak-anak Palestina itu happy tuh. Mereka main gabung walaupun beda bahasa nyambung aja.
Yang satu orang Palestina, anak saya anak Betawi. Yang Palestinanya, saya minta dong, sono. Yang satu Arab, yang satu sono. Nyambung aja itu. Ya Allah, itu anak saya bu, kalau kita kesana kan kita ngasih hadiah dulu ya. Pas mau ngasih hadiah ya Allah, itu yang mau nerimanya cuma ketawa-ketawa. Saya bisikin anak saya deh, dia nggak bisa terima hadiah deh. Dua tangannya udah nggak ada deh. Dipeluk sama anak saya, ya Allah, anak saya sampai nangis. Ya kecil-kecil gitu kan saya pun merasakan ya. Akhirnya alhamdulillah bu, sekarang kalau saya tanya mau kemana, anak saya nggak ada lagi itu bahasa Korea, nggak ada lagi itu bahasa mau ke Inggris. Dia bilang apa? Mau ke Jordan, mau ketemu teman aku di sana. Subhanallah bu. Kan gimana kita orang tua, betul nggak? Dan saya mah bisa aja ngajak ke Korea, walaupun nggak mampu, bisa aja. Walaupun nggak mampu kan gitu bu. Bisa aja saya ngajak ke Inggris, tapi bukan itu. Saya pengen apa tadi? Anak saya tahu berkah. Karena prinsip orang hidup yang berkah itu cuma satu, pintunya apa? Sedekah. Jadi ibu kalau pengen anak kita berkah, ibu berkahkan diri sendiri dengan apa? Dengan ibu banyak-banyak sedekah dulu. Itu yang susah. Bu, oi, ini mau paham apa terpesona melihat saya ini kira-kira? Mau paham? Kalau ada rezeki main di Jordan bu, saya September nanti mau berangkat lagi nih bu, mau bawa bantuan lagi ya. Kalau ada yang ikut, ayo insya Allah bareng-bareng ibu langsung merasain bagaimana kita ikut prihatin dengan saudara kita yang ada di sana ya. Ada itu ibu, seorang ibu, anaknya berapa tahun? 14. Saya baru tahu pada teman saya di kedokteran, ternyata hebatnya Allah, rahim perempuan yang ada di Palestina terutama di Gaza itu ukurannya lebih besar dari rahim wanita biasa. Jadi Allah Maha tahu ya. Jadi di sana nggak ada perempuan anak cuma 4 tuh nggak ada cewek. Iya, anaknya ditanya 11, 12, ada 16. Ketika ditanya kenapa, dia cuma senyum, anak saya semua sudah tidak ada. 12 anak saya meninggal dunia, tersisa 2. Tapi saya hidup bahagia. Kenapa? Surga di depan mata saya. Bayangkan ketika saya nanti masuk surga, 12 anak sudah siap menyambut saya. Masya Allah ibu, tuh jihadnya mereka seperti itu. Yuk ibu-ibu, coba beranak yang banyak lah. Ya nggak gitu juga ya ibu ya, yang 2 aja bikin puyeng badannya bu ya. Bapak yang berbahagia, kenapa saya sampaikan ini? Cari hidup itu yang mahal, yang berkah. Orang tua kita tuh berkah nggak ada habisnya. Ingat, berkah itu ketika kita mau berbuat baik ada. Berkah itu sudah mampu memilih mana keinginan, mana kebutuhan. Ibu contohin sama anak. Kalau namanya kebutuhan, namanya butuh harus, misal kerudung kan perlu. Tapi kan ada di orang yang harganya cuma 50.000, betul kan? Bagus, cantik, bahannya ada. Tapi kalau sudah uang kerudungan harga 5 juta, itu keinginan. Beda antara kebutuhan dengan keinginan. Maka pisahkan mana keinginan, mana kebutuhan. Kebutuhan harus, tapi keinginan nanti dulu. Lebih baik ibu banyak apa? Bersedekah. Maka saya sering bilang, contohkan sedekah untuk anak-anak kita. Rumusnya boleh dicatat. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Apa ya? Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya apa enggak? Oke, yuk coba saya mau dengar 1, 2, 3. Alhamdulillah, walaupun samar-samar gak apa-apa ya. Baik orang sedekah hidupnya, orang pelit hidupnya. Bu, anak itu jangan dicontohin gini. Nah, tuh lihat rumah di depan, mewah, mobilnya, wah subhanallah. Itu yang baru dibilang sukses. Nah, ibu tahu dia merekam
saya kalau mau nyenengin orang tua saya dengan sukses, rumahnya harus seperti itu. Kalau bisa lebih mewah, orang tua saya lebih senang. Mobilnya lebih mahal, orang tua saya masih lebih senang. Oh, harus seperti itu, pakaian yang serba branded dan bermerek. Akhirnya dia punya cita-cita nyenengin orang tuanya seperti orang lain menyenangkan yang belum tentu senang. Kalau saya anak saya bu, yang nomor 3, ibu tahu dulu dia sekolah di Al-Azhar. Namanya di Al-Azhar, di Cibubur kan teman-temannya ya secara ekonomi mungkin bu ya. Kadang dia pengen beli sepatu gitu yang bermerek, yang branding. Pernah dia bilang, aku pengen beli sepatu Reebok, REE-B-O-K ya. Kan harganya lumayan bu. Dulu saya cari karena abang bu, ada mereknya Reebok, red merah, bok kotak. Ya mirip-mirip lah kan. Udah saya beliin, anak zaman sekarang baru lihat busnya aja udah tahu. Padahal umurnya baru berapa tahun. Ini bukan yang aku mau, bukan. Ya udah nih, Kak, pegang uangnya. Yuk nanti beli sama Abi. Ibu tahu sebelum beli sepatu, saya ajak ke Cijantung. Cijantung itu ada asrama tempat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Rata-rata anak-anak yang dibuang sama orang tuanya, baru lahir dibuang, diterima di sana. Maaf, berkebutuhan khusus bu, ada yang nggak bisa bangun tidur aja gitu ya. Itu pertama kali saya ajak anak saya. Pas saya masuk, anak saya terus kakak orang terbelakang matanya. Dia mungkin baru lihat ya, dunia baru. Ya Allah, kok ada sebulan aku tidak seberuntung aku. Dilihat yang begini, dilihat ibu tahu maaf hidrosefalus belum? Yang palanya besar itu maafin. Dia lihat sampai nangis, ya Allah kok Abi ada ya teman aku yang sebesar itu kepalanya itu namanya hidrosefalus. Ibu tahu uang yang tadi buat beli sepatu, dia bilang apa? Abi kasih teman-teman aku aja, aku nggak mau sepatu lagi. Kenapa? Kasihan dia teman aku yang nggak bisa pakai sepatu. Bu, kan gimana kita yang nyontohin ke anak, betul nggak? Kalau ibunya udah serba branded, ya Allah, misal gitu ya, anak diajak ngaji, ibunya ngaji, cincin gak ada yang absen dari jari, misal lewat depan rumah tetangga, Mbak Ibu mau kemana? Ngaji. Anak melihat, oh berarti hidup itu harus sombong gitu. Jadi semua tergantung bagaimana kita. Anak saya sampai malu dulu, saya tuh kemana-mana bu. Ya karena saya naik pesawat aja, jadi saya pakai sepatu. Saya tuh kemana-mana bu, safari dakwah, sama sambil bermain saya pakai apa? Dari pin, mereknya Swallow. Betul bu, tenang saya. Kadang saya pakai sebelah-sebelah, satu biru, satu hijau. Dipakai masjid, busuk sholat saya. Dalam hati saya, jika saya sholat sambil jepit selalu sebelah-sebelah, kalau hanya ngambil saya, lebih gila dari saya. Anak saya sering komplain kalau saya ngomong, Abi kenapa sih pakai sepatu kayak, udah deh, Abi lebih seneng kayak gini, kenapa? Udah enak, tenang, empuk, duduk gampang, hilang, ya wassalam lagi. Udah, saya pernah sama sering, setelah saya hilang, dipakai nenek-nenek ke tempat dulu. Kalau itu masih gembok saudara saya. Ya, jadi sederhanakan hidup, make it simple. Anak itu cuma kita ajarkan berkah yang maha demi Allah. Makanya idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalath. Yang kita tunggu itu kan nanti bukan hartanya anak, betul tuh. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Saat kita kembali kepada Allah, anak udah gak bisa nolong lagi. Yang nyampe ke kita ini kan doa-doa dan kebaikannya, pahalanya buat kita. Jadi bagaimana kita mencetak anak-anak kita menjadi generasi yang baik, yang soleh, yang jujur. Semua berawal dari siapa? Dari orang tua kita masing-masing. PR-nya sekarang bagaimana kita berusaha menjadi orang tua yang soleh dan soleh. Hati mah nggak bisa dirubah. Rasulullah, apa bisa merubah hati pamannya Abu Lahab? Nggak bisa. Abu Jahal nggak bisa.
Rasul tidak bisa memberikan hidayah, Rasul hanya berusaha. Yang ngasih hidayah siapa? Ibu kalau lagi disakitin suami, dihianati, maaf, suami milik siapa? Jadi kalau ibu ingin suami ibu berubah, ditanya sama siapa? Allah, datangi Allah lewat sholat-sholat yang sudah Allah siapkan. Ibu tahu sholat yang paling mustajab kalau kita ingin Allah berubah hati siapapun orang yang kita mau di waktu apa? Sepertiga malam. Nama sholatnya Ibu suka kamu di tengah malam ngapain? Pipis. Aduh, aneh ini. Pipis tidur lagi. Datangnya Allah, ya Allah, aku wanita lemah ya Allah. Aku bisa dibohongi, aku bisa dihianati. Aku gak punya apa-apa dan aku bukan siapa-siapa. Tapi ya Rob, ketika menetes air mata, aku punya Engkau yang maha kaya. Aku punya Engkau yang maha kuat. Kuatkan hatiku, kayakan hatiku ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan aku dalam kebaikan. Jangan sampai aku dijahati, justru aku jadi lebih jahat. Tidak, minta sama Allah. Begitulah istri yang solehah. Ya. Bu, sebaik-baiknya tempat kita mengadu kepada Allah di atas sejadah. Dengan apa? Dengan tetesan air mata. Anak ibu yang sakit atau ibu yang sakit gak sembuh-sembuh, ya Allah, kenapa Allah kasih sakit sama ibu? Karena selama ini bisa jadi saya, ibu, kita jarang datang ke Allah. Kita sholat cuma fisiknya doang, tapi hatinya tidak mengenal Allah, tidak mendekat kepada Allah. Bahkan jangan-jangan kita mengabaikan masalah sholat. Padahal Allah yang ciptain kita, Allah Tuhan kita. Kita tak pernah datang sama Allah, sampai Allah yang kangen sama kita. Ingat, sampai Allah yang kangen dan rindu sama kita. Pengen Allah, pengen kita itu datang kepada Allah. Kita yang lupa, saking kangennya Allah, Allah undang kita supaya kita datang kepada Allah. Allah ajak kita, Allah panggil kita. Apa undangannya? Musibah, ujian, sakit yang ada di badan, suami yang entah kemana, usaha yang bangkrut. Itu undangan dari Allah, berarti Allah masih sayang sama kita. Jadi ibu, kalau kita ada musibah dan ujian, cuma satu caranya, tetap sisipkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih panggil aku saat ini. Yang repot bu, ibu lebih jauh sama Allah. Kata Allah, irjini ila rabbiki, pulang kepadaku. Ya Allah bu, hati kita belum siap kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ibu semua yang hadir ini adalah ahli-ahli husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya masuk surga bareng-bareng ya. Mau masuk surga bu? Kurang semangat mau masuk surga bu? Mau masuk surganya nanti apa siang ini? Ya nanti atau jangan siang ini. Berkah itu kuncinya ada di kita. Terakhir, coba perhatikan ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujungnya apa? Wabarakatuh, berkah. Ibu, kalau ibu ada yang ngucapin salam, ini ngucapin salam hukumnya apa? Ngucapin salam sunnah, jawabnya wajib. Bang Komeng pernah nanya sama saya, tahu Bang Komeng ya, komedian. Ustaz ucapin salam jawabnya apa? Sunnah, jawabnya wajib. Sholat saya berjamaah sama dia. Saya di depan, dia belakang, saya imam, dia makmum. Kan rokat terakhir saya salam dong, dia sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ini tahu ilmu setengah tempat. Gak gitu juga caranya. Bu, kenapa jawab salam itu wajib? Ibu lebih didoain tiga: kedamaian, rahmat, dan keberkahan. Kenapa berkah kalau di ujung tadi? Karena berkah itu yang paling mahal. Berkah itu patokannya apa? Orang yang berkah itu gak pernah iri sama orang. Orang yang berkah itu ya apapun yang Allah titip dia nikmati. Ilmunya, ilmu hidupnya apa? Ilmu masa bodoh. Ilmu masa
bodoh, masa bodoh amat orang punya apa, yang penting saya nikmati hidup saya. Orang yang hidupnya berkah nggak pernah dengar apa kata tetangga, nggak mau pusing. Dia bukan orang yang minal kepoin wal julidin wal nyinyirin. Enggak. Ibu gimana nggak pusing, ada bapak sama anak punya onta, cuma diseret-seret doang berdua, nggak dinaikin. Orang kampung bilang apa? Tuh lihat bapak sama anak, masa punya onta nggak dinaikin? Kata bapaknya, bapak yang naik, kamu yang nuntut. Bapaknya naik, anaknya nuntut. Orang kampung dia bilang apa? Tuh bapak nggak ada sayangnya sama anak. Anak suruh nuntut, dia enak di atas onta. Kata bapak, tukar posisi. Bapaknya nuntut, anaknya di atas onta. Apa kata orang kampung? Tuh lihat anak nggak ada adabnya sama bapak. Akhirnya kontraknya dinaikin barang-barang. Apa kata orang? Tuh bapak anak gak punya rasa beli kontrak. Begini salah, begitu salah, ujung-ujungnya itu otak digendong barang-barang. Orang kalau hidup serba salah ya begitu, itu aku masa bodoh amat. Saya gitu, bodoh amat. Orang bilang apa? Usah gitu. Apa urusannya? Prinsip saya tidak pernah akan menganggap omongan apapun yang sekedar gila wakola katanya. Kecuali ada orang yang ngomong langsung ke saya, datang secara gentle, dia baik-baik, Ustaz harusnya begini, ini mantap. Tapi kalau sekedar katanya tidak usah dianggap pun, anggap saja itu angin lalu. Kenapa kalau ibu nggak anggap itu angin lalu, ibu yang masuk angin, jadi pusing ya. Baik, dan salah satu yang berkait adalah sedekah. Dan sedekah kita tentu ibu untuk saudara kita yang ada di Palestina sana. Baik Bapak Ibu, bersedekahlah. Salah satu doa yang tidak ada kali-kalinya adalah doa yang sedang terhimpit. Orang-orang yang sedang terhimpit, dan itulah saudara kita yang ada di Palestina sana. Baik, sebenarnya seperti apa programnya bersama yayasan yang membersamai kami, apa tujuannya dan bagaimana teknisnya, Ustaz dan Kiram yang di awal tadi seharusnya beliau menyampaikan. Ustaz Ismukum Kamil, Ustaz Ismukum Kamil Azwar Muzakir. Saya sampai lupa, sering ketemu Ustaz Azwar Muzakir. Antum udah balik belum, Ustaz? Belum, Masya Allah. Berondong dulu Ustaz Azwar Muzakir, Masya Allah. Beliau begitu banyak informasi yang kita sampaikan. Untuk Ustaz Azwar Muzakir kami persilahkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti jadi manfaat buat kita semua. Pada beliau, pada tafadhol.